ada bapak-bapak gitu kan ya, lebih tepatnya kakek-kakek metal slug, lalu terus kemudian ngomong sembarangan, lalu terus ngomong sesuatu yang kayak nggak bisa dimengerti, tingkah lakunya aneh banget, tapi ternyata jadi hiburan kita semua. Nah, problemnya bukan jadi hiburannya sih, problemnya adalah banyak orang-orang yang percaya bahwasanya memang orang ini beneran kiai, beneran ulama, beneran orang-orang yang punya karomah, beneran seperti yang dia katakan. Misal, dia pernah bilang dia penjaga gawang neraka. Dia pernah bilang dia ngubungin malaikat. Dia pernah bilang dia ketemu dengan nabi ataupun segala macamnya. Perkara-perkara absurd yang jadi bahan ketawaan kita. Tapi problemnya adalah nggak semua orang itu sebenarnya kritis dan bisa mikir, dan nggak semua orang apa ya kayak merasa bahwa ini memang kayak sarkas. Jadi banyak orang juga yang percaya. Jadi kita coba bahas kenapa sih ini bisa terjadi. Dan aku akan coba bahas dari 3 sisi. Yang pertama adalah dari segi individu. Yang kedua adalah dari segi masyarakat atau dari segi community. Dan yang ketiga adalah dalam level yang lebih tinggi, level negara. Yang pertama teman-teman sekalian, level individu. Kenapa sih fenomena-fenomena kayak gini itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena individu-individu yang ada di situ itu kehilangan daya berpikir kritis. Atau bahkan tidak sampai dalam memiliki daya berpikir kritis sama sekali. Apa sih itu daya berpikir kritis? Daya berpikir untuk mempertanyakan sesuatu, untuk senantiasa kita merasa curiga, merasa terus kemudian untuk mencari, merasa untuk memeriksa. Ini adalah semua tentang daya berpikir kritis. Jadi ketika kita tuh senantiasa curious, kita senantiasa mempertanyakan, tidak langsung ikut, ini adalah daya berpikir kritis. Atau kita bisa sederhanakan dengan cuma sekedar mikir aja. Kalau orang mikir, maka nggak akan terjadi fenomena-fenomena orang-orang bodoh itu dijadikan populer. Atau orang-orang yang seperti absurd tadi lantas dipercaya. Semua itu tergantung pola pikir. Begitu orang itu sudah malas untuk berpikir, maka dia akan pasti mencari sebuah cara instan untuk bisa mengartikan fenomena yang di depan mata. Aku coba bahas lebih luas ya. Jadi gini teman sekalian. Manusia itu senantiasa punya keinginan untuk fill in the blanks. Jadi dia berusaha untuk mengisi satu ruang kosong. Dan dia tuh senantiasa akan mencari satu jawaban. Itu adalah naturalnya manusia. Tapi ada beberapa pilihan, 2 pilihan sebenarnya, untuk bisa mengisi sesuatu yang kosong itu. Pertama, dia mengisinya dengan cara berpikir, lalu terus kemudian mencari logika, mengisinya benar-benar dengan sesuatu yang punya argumen, punya landasan, punya logika, atau yang kedua, dia berusaha mengisinya dengan cara instan, yaitu adalah dia tinggalin logika, dia tinggalin argumen, dia nggak susah-susah untuk mikir, ya dia cuma ngisi aja dengan cara yang instan supaya dia bisa mendapatkan jawaban. Misal contoh, kita lagi ada di kamar, terus kemudian di tengah-tengah malam ada yang suara seperti ketuk-ketukan di pintu depan misalnya, dan kita lagi di kamar. Ada 2 nih. Yang pertama, kita mikir, siapa kira-kira kalau memang itu adalah manusia, siapa kira-kira ngetok jam segini? Kira-kira maunya apa? Kira-kira seperti apa kalau andaikan dia maling? Seperti apa kalau ini adalah orang penting yang memang mau ngasih kita satu berita yang harus disampaikan malam itu juga? Atau dia berpikir, oh jangan-jangan ini cuma ranting. Ada nggak ya pohon di depan rumah yang kalau ketiup angin lalu rantingnya kena pintu misalnya atau kena jendela? Atau mungkin nggak, ini adalah lagi hujan, terus kemudian batu-batu berterbangan atau ranting-ranting berterbangan sehingga menyebabkan kayak pintu diketuk. Atau seperti apa pola-pola ketukannya? Apakah ini adalah natural ataukah ini adalah benar-benar kayak manusia? Nah ini memerlukan berpikir, memeriksa, dia bangun, lalu kemudian ngelihat ke depan dan segala macam. Dan ini efforts. Nah, bagaimana cara untuk supaya dia nggak usah mikir, lantas langsung dapat jawaban? Ya udah dibilang aja antum. Ini cara orang untuk ngambil jalan pintas karena dia malas mikir. Dan ternyata kebanyakan manusia itu adalah malas mikir. Sehingga dia itu tidak mau untuk mencari, tidak mau untuk berargumen, tidak mau untuk berpikir logis, ya udah tinggal langsung sampein aja. Ya pokoknya aku mau skip semua proses ini, tinggal dapat jawabannya aja. Contoh paling nyata adalah ketika ada orang kena dalam tanda kutip ya, hipnotis. Misal contoh, ada ibu-ibu misalnya ketika dia pergi ke pasar.
kita tahu bahwa saya ada teknik-teknik tertentu yang bisa membuat seseorang itu bisa memanipulasi orang dengan kata-katanya. Misal ya, cara paling sederhana memanipulasi, kita nanya sama orang. Instead of kita nanya, kamu mau nggak jalan sama aku? Misalnya, kita nanya, kamu mau jalan sama aku hari Senin atau hari Rebu? Nah, itu manipulasi tuh, salah satu teknik manipulasi. Sehingga ketika orang ditanya misalnya, kamu mau nggak jalan sama aku? Jawabannya enggak, kepikirannya. Tapi kalau ditanya, kamu mau jalan sama aku hari Senin atau hari Rebu? Biasanya orang-orang yang kebanyakan akan jawab hari Senin atau hari Rebu. Seolah-olah dia nggak punya pilihan. Pulang ke rumah dia baru mikir, ini kenapa gue jawab hari Senin ya? Padahal gue nggak mau jalan sebenarnya. Nah, ini adalah bagian daripada manipulasi. Hipnotis itu ada orang-orang yang ngerti banget bagaimana cara berkomunikasi, menggunakan setiap kata-kata, menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap cara, sehingga dia mengarahkan orang untuk memilih seperti yang dia inginkan. Itu kan manipulasi. Ketika saya ibu-ibu tadi pergi ke pasar, ketemulah dengan orang yang pro dalam manipulasi dengan kata-katanya, yang akhirnya mengakibatkan dia ngasih semua yang dia punya. Misalnya dia ngasih kayak handphone dia ngasih kayak uang dia, bahkan tabungan-tabungan dia, dengan memang ketika itu dimanipulasi. Dan semua kita pernah mungkin merasakan itu. Aku misalnya secara pribadi ya, pernah beli barang-barang yang aku nggak perluin. Karena saking pinternya orang-orang yang jual itu mempromosikan semua itu sehingga kayak aku perlu banget gitu maksudnya. Nah, itu kan manipulasi. Balik lagi ke ibu tadi, ketika dia pulang ke rumah, dia baru ngerti, dia baru sadar, ternyata gue ditipu ya. Ternyata gue dimanipulasi ya. Aku baru merasa ini kayaknya kenapa aku harus kasih dia uang dan seterusnya. Maka ketika dia ditanya, kok kamu bisa kehilangan uang sebanyak itu? Nah, dia kan mau menjelaskan kan nggak mungkin tuh. Karena ketika dia menjelaskan pertama terlalu panjang, dan akhirnya kelemahannya terbongkar, dan akhirnya seolah-olah itu adalah bagian daripada kesalahan dia juga, maka dia bilang aja, ya udah aku dihipnotis gitu misalnya. Nah, ini adalah kalau kita jelaskan lagi di dalam level individu, namanya adalah coping mechanism. Ini adalah sebuah mekanisme untuk bisa menerima sesuatu coping. Nah, seringkali coping mechanism ini salah atau tidak tepat, dan yang seringkali digunakan adalah agama. Di titik inilah seorang individu yang tidak berpikir kritis untuk bisa fill in the blanks daripada otaknya, untuk bisa menjelaskan segala sesuatu perkara yang dia rasakan, ya udah dia tinggal bilang ini dihipnotis, ini agama, ini takdir dan segala macamnya. Oke, balik lagi ke dalam cara berpikir kritis. Manusia memerlukan sesuatu untuk bisa menjelaskan perkara-perkara tertentu. Kalau dia malas dan kalau dia nggak mampu, akhirnya dia akan loncat untuk coping mechanism yang salah, yaitu dengan fill in the blanks dengan cara yang instan. Contoh yang lain lagi misalnya, satu waktu di daerah kalau nggak salah Sidoarjo, itu ada satu pesantren rubuh. Dan ketika pesantren itu rubuh, lantas kemudian ditanyakan sama pengurus pesantrennya, dengan gampang dijawab, ini sudah takdir. Ini termasuk juga coping mechanism yang salah, yang menandakan bahwasanya cara berpikir kritis di dalam masyarakat itu nggak ada. Artinya ini bukan agama, ini cuma sekedar coping mechanism yang dia pakainya agama. Ketika ditanya misalnya, kenapa bisa runtuh? Takdir. Kalau sudah seperti itu, ya berarti kita nggak bahas tentang argumen-argumen, nggak bahas tentang logika, kita nggak bahas tentang how to-nya kan ya. Kita cuma terus kemudian ya udahlah, pokoknya langsung kita skip, kita sampai pada satu kesimpulan, pokoknya takdir. Apa yang kita skip di situ? Kita skip tentang teknik sipil. Kita skip tentang bagaimana cara pembangunan yang benar. Kita skip bahwasanya fakta yang ada di situ adalah kolom-kolomnya itu tidak bisa untuk menopang apa bangunan yang ada di atasnya, sehingga secara logika pasti runtuh. Itu di skip semua. Sama kayak ketika ada orang misalnya, ketika dia ditanya, kenapa kita rezekinya susah ya Pak? Bapaknya bilang, yang penting bersyukur. Itu coping mechanism juga. Dia nggak mau tuh menjelaskan kenapa sih dia tidak bisa untuk memberikan sebuah pemenuhan yang cukup buat keluarganya, sehingga yang keluar adalah coping mechanism tadi. Nah, ini semua berkaitan dengan berpikir kritis. Semakin seseorang itu mampu berpikir kritis, maka semakin mampu juga dia fill in the blanks dengan argumen-argumen. Dan semakin itu terjadi, maka orang-orang yang menjual sesuatu yang absurd, sesuatu yang aneh, sesuatu yang manipulatif, itu tidak akan laku. Tapi selama orang-orangnya tidak berpendidikan, maka itu pasti masih laku. Maka kita wajar ketika kita melihat misalnya orang-orang kayak Mama Gufron itu ya bukan cuma satu kan.
Tapi orang-orang yang kayak menjual segala sesuatu yang kayak eh, nggak mungkin, kayak menjual misalnya garam yang sudah diruqyah misalnya. Nah, kan ini kan termasuk coping mechanism juga. Orang berusaha mengartikan kenapa ya aku tuh nggak berhasil dalam hidup. Oh mungkin ada jin di dalam tubuh kamu. Terus cara ngeluarnya gimana? Beli produk aku. Ini kan manipulatif. Nah, semakin orang itu terdidik, semakin dia tidak akan percaya pada hal-hal seperti itu. Ada logika, ada mistika. Sesuatu yang mistis itu akan laku begitu orang tidak punya edukasi. Tapi begitu orang-orang sudah punya edukasi, orang-orang sudah terdidik, maka ini akan bisa diminimalisir. Sederhananya, sama siapa terus kemudian orang-orang kayak Gufron dipercaya? Ya, sama orang-orang yang tidak terdidik. Maka begitu dia tanya, betul atau tidak? Jawabannya betul. Nah, dari mana betulnya? Orang kan nggak berani untuk ngomong. Nah, ini problem yang pertama, tentang berpikir kritis. Lucunya, aku pengen tambahin adalah, orang-orang selalu bilang, pokoknya kalau kayak gini-gini, pasti Islam. Jawabannya tidak. Ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Justru Islam dirugikan banget. Kenapa? Karena Islam dijadikan sebuah tumbal, dijadikan sebagai scapegoat terhadap metode atau mekanisme coping yang salah itu. Ujungnya yang disalahkan agama. Padahal Islam nggak pernah untuk membenarkan perkara kayak gitu. Justru Islam dari awal menyuruh manusia tidak melakukan proses berpikir loncat instan itu. Misalnya contoh ya, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mendapati orang-orang kaumnya menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Dia bertanya, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Apa ya terus kemudian sesembahan-sesembahan yang kalian itikaf kepadanya, yang kalian fokus kepadanya ini? Jawaban orang-orang adalah wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati orang-orang tua kami itu menyembahnya. Ya dari dulu udah begitu. Pokoknya orang tua kami ketika menyembahnya berarti itu ada karomahnya. Berarti itu ada manfaatnya. Berarti itu memberikan kami kebaikan. Karena dari dulu udah begitu, kami juga melakukan. Ada nggak argumen? Nggak ada. Yang adalah mereka jump into conclusion. Mereka berusaha fill in the blanks. Mereka nggak mikir tentang argumen. Mereka nggak mikir, loh kalian yang buat sendiri dengan tangan kalian yang minta pada dia. Aneh banget. Loh, dia aja nggak bisa bergerak, kalian nggak, kalian malah terus kemudian minta sama dia sesuatu. Aneh banget. Nah, untuk mengisi terus kemudian kepala mereka ini, apa yang diajarkan oleh Islam lewat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengajarkan mereka berpikir kritis. Dengan kata-kata dia kan, ketika semuanya dihancurin, tinggal satu yang paling besar, lalu terus kemudian kapak dikalungin ke dia, Nabi Ibrahim mengajarkan kita berpikir kritis. Ketika cuma satu-satunya yang tinggal, yang lain pada hancur semua. Orang-orang bilang, ini pasti kerjaan Ibrahim. Ibrahim mencoba memberikan sebuah pelajaran nalar, berpikir kritis. Oh, bukan aku. Kalian harusnya tanya dia dong. Orang dia yang ada di situ, harusnya kan dia yang tahu siapa yang melakukan. Yang kedua, aku berpendapat sih dia yang melakukan. Buktinya itu ada kapaknya di dia. Dan aku berpikir kenapa dia yang melakukan? Karena dia merasa iri dengan yang lain. Kenapa kalian nyembah yang kecil pada yang besar? Maka orang-orang mulai untuk fill in the blanks dengan cara yang benar kan? Dengan argumen kan? Nggak mungkin lah. Masa patung bisa ngancurin yang lain, orang dia nggak bisa bergerak? Orang-orang bilang ya nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin dia bisa ngomong sama kita dan ngasih tahu siapa yang ngancurin? Orang dia aja nggak bisa ngomong. Nggak mungkin lah. Masa dia iri sama yang lain? Orang dia aja cuma patung. Nabi Ibrahim lalu bilang, ya kalian ngapain nyembah kayak gitu? Ngapain kalian nyembah sesuatu yang nggak punya efek kepada kalian, yang nolong diri dia sendiri aja dia nggak mampu. Dan sepanjang terus kemudian agama Islam, dalam pelajaran akidah Islam, kita tuh diajarin untuk fill in the blanks dengan cara yang benar, dengan cara yang argumentatif, dengan cara yang punya dasar logika, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang bisa dinalar, yang bisa dilakukan hanya oleh manusia. Itu Islam. Maka Islam nanya, kenapa aku harus nyembah orang? Kenapa Buddha itu berkulit hitam lebih rendah daripada yang keturunan Arab? Kenapa perempuan itu dianggap lebih inferior daripada yang laki-laki? Itu kan yang ditanyain oleh Islam kan. Islam melatih berpikir kritis. Dan itu yang membuat orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan Islam. Karena Islam menantang apa yang sudah ada dan diterima secara umum tanpa dasar logika. Artinya orang-orang Quraisy berusaha untuk fill in the blanks. Kenapa harus begini? Karena orang tua kita melakukan. Kalau aku nggak mau ikut juga, lu berarti nggak sayang sama orang tua. Itu fallacy.
Itu adalah sesuatu yang tidak kritis. Kenapa aku harus begini? Karena dari dulu sudah begitu. Kenapa nggak kita ubah? Nanti lu kesambar petir, nanti lu kualat. Itu namanya adalah tidak berpikir kritis. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Dan kenapa aku bilang tidak ada hubungannya dengan agama? Karena perilaku persis seperti ini, individu-individu begini, kita dapati juga di India. Teman-teman tahu, di India sekarang dikuasai oleh partai ultra Hindu ultra nasionalis. Jadi mereka tuh sekarang mengembangkan bahwasannya salah satunya Narendra Modi itu kayak dewa. Dan mereka semua ya banyak yang berusaha jadi dewa akhirnya. Anak-anak muda, kesurupan di mana-mana, atau pura-pura kesurupan untuk seolah-olah dirasuki oleh dewa. Dan ada yang percaya juga. Akhirnya banyak yang disembah juga. Berarti fenomena ini ada juga di India. Tapi apakah hanya pada negara-negara yang tidak maju? Salah. Ternyata juga kita lihat pada Amerika kan. Lihat coba Trump tuh. Kayak apa tuh? Dia tiba-tiba malam-malam nge-tweet sesuatu atau posting sesuatu yang absurd. Tiba-tiba dia jadi Yesus gitu ya. Terus tiba-tiba dia lagi berendam kungkum di depan kolam di Washington DC gitu ya. Dan banyak banget tweet-tweet absurd dia semuanya. Dan ternyata masih banyak nggak pembelanya? Banyak banget. Artinya di Amerika orang-orang juga udah nggak berpikir kritis. Jadi nggak ada hubungannya dengan maju atau tidaknya, kaya atau miskinnya. Berpikir kritis adalah privilege bagi orang-orang yang mau untuk tidak tersesat. Sesederhana itu yang pertama, berpikir kritis pada individu. Yang kedua adalah permasalahan jamaah atau permasalahan komunitas atau permasalahan masyarakat. Kenapa orang-orang kayak Mama Gufron ini masih ada? Karena didukung. Karena mereka dijadikan sebagai simbol oleh satu komunitas. Misal kita lihat ketika pergi kemana-mana orang-orang kayak begini mereka dijaga. Mereka difasilitasi. Mereka diberikan panggung. Makanya harusnya yang kita pakai adalah don't make stupid people famous. Jangan membuat orang-orang bodoh itu terkenal. Kenapa? Karena bad publication is still a publication. Yang namanya publikasi-publikasi buruk ya tetap publikasi, exposure. Dan masalahnya adalah di Indonesia datanya mengatakan S1, S2, S3 itu masih di bawah 6%. Artinya, kalaupun kita mocking, kalaupun kita bisa menjadikan ini sebagai olok-olokan di sosial media, sarkas di sosial media, kita bahas, kita buatin film, kita buatin AI, kita buatin meme dan segala macam, itu hanya berlaku bagi kita. Orang-orang yang mungkin sudah berpikir kritis itu jadi olok-olokan, jadi hiburan. Tapi masalahnya di tempat-tempat yang lain di masyarakat ini jadi sesuatu yang bersifat justru publikasi, jadi exposure. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kita berlaku masih kayak mob mentality. Jadi gini, ada satu penelitian riset tentang bagaimana orang-orang bersikap ketika dia sendiri dan ketika dia lagi rame-rame. Ternyata orang-orang yang ketika dia lagi rame itu lebih dalam tanda kutip bodoh daripada ketika dia lagi sendirian. Nah ini penelitiannya aku coba ceritain dulu ya biar teman-teman paham tentang mob mentality. Jadi cerita gini, ada satu orang itu dia ditaruh di satu ruangan, ruang tunggu gitu, terus tiba-tiba ada asap keluar dari ruangan, dari satu pintu. Begitu melihat asap, dia langsung lari. Ketika melihat asap, panas, ada api, dia langsung lari. Kenapa? Karena dia tahu ada kebakaran. Tapi ketika terus kemudian diadakan penelitian yang lain dengan cara yang berbeda, di tempat yang sama itu diisi oleh 20 orang atau 10 orang. Nah, satu orang doang ini yang nggak ngerti ini. Tapi yang lain itu sudah dikasih tahu kalau nanti ada asap, ada api, nggak usah lari ya, biasa aja ya. Nah, begitu terjadi asap dan api, ini satu orang nggak tahu nih ngeliat dan dia nggak lari. Kenapa? Karena dia ngeliat yang lain. Kenapa nggak ada yang lari ya? Ketika nggak ada yang lari, dia juga nggak lari karena dia pikir itu baik-baik aja. Nah, maka muncul satu teori mob mentality. Ketika orang itu berbarengan, itu menghilangkan kemandirian dia dan menghilangkan kemampuan dia untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena dia ngarepin orang lain untuk melakukan itu. Sayangnya semuanya mikir begitu. Maka berlakulah semakin banyak orang semakin mudah dikendalikan. Ini yang terjadi di lapangan dan di orang-orang di bawah. Mereka itu mob mentality. Kenapa ini orang bagus? Karena terkenal. Kenapa nih orang bagus? Karena sering disebut-sebut. Berarti orang terkenal, orang yang masuk publikasi, orang yang di-exposure, itu adalah orang-orang yang benar. Itu adalah kiai, itu adalah karomah. Dan semakin banyak orang yang ngomong, semakin jadilah mitos itu balik lagi. Maka ini adalah masalah komunitas. Kenapa yang kayak gini-gini masih terjadi? Ya kita juga yang bikin.
kita yang bikin dia mendapatkan exposure, kita yang bikin dia mendapatkan panggung, kita terus kemudian publikasikan terus, orang-orang nggak ngelihat benar dan salahnya, pokoknya sering muncul pasti benar. Itu ada yang terjadi, maka kita lihat orang-orang ketika datang kemana-mana langsung disambut gitu kan ya. Itu kan juga terjadi pada Trump kan. Trump mau berbuat segila apapun, ya dia presiden. Nah, terus mau apa? Dia punya banyak orang ngikutin dia. Maka orang-orang bilang begini di dalam kepala dia, masa sih orang-orang ikut semuanya salah? Masa sih semua orang ikut semuanya nggak ada yang mikir? Tadi mob mentality tadi, ini yang terjadi di Indonesia, apalagi di Indonesia. Balik lagi yang awal ketika individu-individu yang tidak terdidik, ketika individu-individu tidak terdidik dan tidak punya berpikir kritis ngumpul, itu masalahnya bukan double, masalahnya kuadrat. Jadi gini ya, ada sesuatu yang menarik kemarin. Ada seorang stand up ngomong begini, hal terburuk yang dilakukan oleh internet, dia bilang, atau sosial media adalah membuat orang-orang yang bodoh itu terkoneksi. Kenapa? Karena ketika mereka tidak ngumpul dan tidak terkoneksi, mereka mudah dipatahin. Karena kalau orang-orang bodoh ini tersebar di antara orang-orang pintar atau minimal orang-orang yang normal, begitu mereka ngomong sesuatu yang salah, itu semua orang-orang akan bilang, nggak gitu kali. Dan dia akan mikir, oh ya berarti nggak gitu ya. Karena memang dia kayak sudah mendapatkan obat di situ, penawar di situ. Tapi begitu mereka ngumpul, mereka saling membenarkan. Gitu maksudnya. Nah, ketika mereka saling membenarkan, kita ngasih tahu kita yang dihajar. Nah, makanya kita tidak bisa untuk membuat orang-orang yang tidak punya daya berpikir kritis itu ngumpul lalu kemudian membenarkan satu orang. Dan ini efek saljunya luar biasa, efek bola saljunya. Begitu di sini sudah terkenal, gabung lagi lebih terkenal lagi, ujung-ujungnya kata-katanya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini udah berlaku banyak banget. Kita menyebut orang-orang yang dalam tanda kutip absurd sebagai lord. Kita menyebut orang-orang yang gak masuk akal sebagai king. Kita menyebut orang-orang yang aneh-aneh sebagai ya sebutan apapun lah yang overrated gitu maksudnya. Sehingga akhirnya membuat orang lebih aneh lagi gitu. Akhirnya membuat orang, oh ternyata aku bisa dapat publikasi ya dengan cara melakukan yang aneh. Padahal dari zaman dulu sudah dikatakan kan, kalau ada orang-orang yang mau terkenal tapi nggak punya skill, mereka katakan ya udah kencingi aja air zam-zam, kamu akan terkenal. Nah, publikasi itu harusnya dibatasin pada orang-orang kayak gini. Artinya ketika kita lihat sekarang, kenapa orang-orang ini masih tetap muncul? Karena ada komunitas yang memberikan panggung. Karena ada kelompok yang menjadikan dia tetap punya publikasi. Dan bahkan ada yang jagain, sampai terus kemudian deretan, cium tangan sampai ngasih uang. Nah, ini bagian daripada bisnis juga bisa jadi. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, negara. Sayang sekali teman-teman sekalian, yang kita membuat kita ngeri ya. Andaikan individu-individu itu sudah tidak punya daya berpikir kritis. Dan kalau individu-individu yang tidak punya daya berpikir kritis ini ternyata mayoritas, sehingga membuat sesuatu yang aneh dan absurd dan gila itu menjadi punya panggung. Yang paling menyedihkan adalah ketika ada yang memerintah mereka atau ada yang harusnya mengurusi mereka justru ikut-ikutan dalam perkara-perkara begini. Teman-teman tahu, ketika kita lihat kasusnya Mama Gufron sebagai contoh, malah diapresiasi oleh pejabat-pejabat. Aku nggak bilang diapresiasi oleh pemerintah, tapi diapresiasi oleh banyak sekali pejabat. Ada yang datang memberikan apresiasi, ada yang datang memberikan gelar, ada yang datang memberikan bantuan dan seterusnya. Sehingga dia punya legitimasi. Disampaikan sendiri bahwa kalau saya sesat, harusnya TNI, Polri bubarin saya. Tapi saya malah didukung. Kan gitu. Nah ini problemnya nih. Ketika negara justru membuat bantuan-bantuan untuk bad publication ini. Memberikan ruang dan tidak memberikan sebuah hukum atau memberikan sebuah treatment yang seharusnya. Ini menjadi problem juga. Negara memfasilitasi sesuatu yang aneh-aneh. Coba kita lihat. Cuma itu masalahnya ya. Gimana kita mau berharap pada pemerintah ketika pemerintah senantiasa memang memfasilitasi perkara-perkara yang justru aneh-aneh. Misal, apa yang difasilitasin? Segala sesuatu yang punya publikasi buat pemerintah dong. Segala sesuatu yang menguntungkan mereka dong. Atau yang mendistraksi umat dan rakyat daripada sesuatu yang harusnya mereka perhatikan. Inilah kenapa orang-orang itu lebih perlu pendidikan daripada makanan. Karena masalahnya adalah ketika pemikiran salah, dikasih makan, makin salah orang itu. Nah ini adalah problem yang ketiga. Kalau gitu bagaimana solusinya? Solusinya juga ada 3. Yang pertama adalah kalau andaikan ini problemnya, itu karena orang-orang tidak berpikir kritis, maka solusinya adalah ngajarin setiap orang untuk berpikir kritis. Sekali lagi,
Aku adalah orang yang sebelum masuk Islam pun sangat yakin bahwasanya pemikiran atau pendidikan itu lebih penting daripada makanan. Kenapa? Karena kalau ada orang nggak terdidik dan hidup itu berbahaya. Mendingan ada orang pinter nggak punya makanan daripada ada orang bodoh dan hidup. Karena itu rugi malah kita. Malah terus kemudian menimbulkan masalah. Nah, ini problemnya nih. Karena itu solusinya adalah mendidik orang, memberikan cara berpikir kritis, melatih orang, mempertanyakan segala sesuatu. Ini berkaitan dengan semua masalah loh, termasuk masalah pelecehan seksual, termasuk masalah terus kemudian yang terjadi di sekolah-sekolah ataupun pesantren, terjadi di mana-mana, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Islam itu punya solusi yang sangat sederhana. Semua kemaksiatan itu terjadi ketika akal tidak digunakan. Makanya Islam sangat-sangat strict pada sesuatu yang menghilangkan akal. Homer, miras misalnya, narkoba dan segala macam itu menghilangkan akal. Karena kalau akal sudah hilang, orang pasti maksiat. Karena maksiat sesederhana ketika akal tidak dipakai. Itu aja sih sebenarnya. Nah, maka solusinya adalah latih berpikir kritis. Bagaimana cara melatih berpikir kritis? Ada banyak hal. Bisa jadi dengan mengajari orang untuk mengingat sesuatu tentang yang benar dan yang salah, tentang yang baik dan yang buruk, senantiasa mencontohkan pada orang. Ya, inilah tugas para guru, tugas para ulama, tugas para motivator atau siapapun. Ini adalah melatih berpikir kritis, memperbanyak jalur-jalur untuk orang berpikir kritis. Yang kedua, secara masyarakat, berhenti untuk menjadikan orang bodoh terkenal. Stop making stupid people famous. Jangan kasih panggung, jangan dilindungi. Jangan dikasih publikasi. Udah dibiarin aja, di cancel lebih bagus. Gak usah diobrolkan, gak usah terus kemudian dikasih channel dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena orang-orang ini sebenarnya tugasnya orang-orang berjamaah adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan oleh jamaah. Tapi tentu jamaah pasti punya keterbatasan. Dia punya sebuah limitasi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mungkin dong dia membubarkan atau secara frontal ataupun secara fisik terus kemudian bermasalah. Maka yang ketiga adalah negara harusnya ikut campur tangan. Negara melihat hal seperti ini, lalu terus kemudian mengambil tindakan tegas. Orang-orang kayak gini jangan malah diapresiasi, harusnya diterapi, harusnya diberikan sebuah treatment, disembuhin kalau memang masih bisa sembuh. Sedangkan yang sekarang terjadi kan tidak begitu. Nah, yang ketiga ini sih nggak bisa dilakukan sekarang. Ya kenapa? Ya karena dalam sistem yang salah, ya pasti pemerintah yang ada sekarang akan memfasilitasi, bukan malah justru menertibkan. Nah, perkara-perkara ini yang harus kita pikirin. Dan sebagai seorang netizen yang nggak punya kekuasaan, yang bisa kita lakukan cuma poin 1 dan poin 2 sih. Kita cuma bisa melatih cara berpikir kritis kita. Mungkin kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang sudah memahami, sudah belajar, itu ngerti bahwasanya ini cuma hiburan, bahwasanya ini adalah cuma sekedar mocking atau olok-olokan. Tapi kita harus bisa menyebarkan cara berpikir ini ke seluruh Indonesia. Supaya orang-orang lain juga tahu. Tapi problemnya kan mungkin kita tidak punya kekuatan sebesar itu. Tapi setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, jamaah. Please deh. Jamaah-jamaah misalnya ya, yang suka ngelindungin, yang suka terus kemudian mempromosikan, please deh, coba lihat. Ya tapi susah juga sih, karena jamaah-jamaah itu kan kumpulan daripada orang-orang ya. Ya jadi ya, tapi oke lah, idealnya please deh, stop perkara-perkara kayak gini. Perkara-perkara yang kita udah tahu ini salah, tapi kita masih lakukan, mungkin karena ada keuntungan di situ, mungkin karena ada popularitas, mungkin ada exposure di situ, please deh. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita dikaruniai pemimpin ataupun pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang ngurusin kita yang memang mereka paham agama, yang mereka paham tentang bukan hanya agama tapi benar-benar sayang sama orang-orang yang diurus, sehingga orang-orang kayak gini nggak menjadi dalam tanda kutip maskot justru bagi Indonesia yang jadi bahan tertawaan orang-orang di luar negeri sana. Mereka bilang orang-orang Indonesia sama aja kayak orang-orang yang lain, yang kayak orang-orang terbelakang. Kenapa? Yang kayak gini kok dipercaya, yang kayak gini kok punya pengikut. Orang-orang bilang Mama Gufron tuh kayaknya sudah hilang akal. Aku sepakat mungkin dia udah hilang akal. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang yang dengerin. Masalahnya adalah orang yang percaya. Masalahnya adalah orang-orang yang ikut-ikutan dalam industri kebodohan ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa untuk melatih diri kita untuk berpikir kritis. Dan Islam datang bukan untuk melanjutkan cara berpikir yang tadi.
yang negatif, cara berpikir yang tidak tepat, justru untuk merombak semua cara berpikir itu. Islam juga memberikan guideline kepada jamaah, kepada community untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tentang perkara-perkara seperti ini, dan menginspirasi sebuah negara untuk menjadikan negara itu punya kekuatan untuk melakukan lebih banyak kebaikan.